Halo dan selamat datang kembali di modul pertama kita. Di sesi pengantar, kita berbicara tentang pergeseran dari sekadar melakukan coaching menjadi seorang coach. Hari ini, kita akan menyelami kualitas paling fundamental yang mendasari pergeseran tersebut, yaitu coaching presence atau kehadiran penuh seorang coach. Saya ingin Anda memulai dengan sebuah refleksi singkat. Coba ingat kembali satu momen dalam hidup Anda, di mana Anda merasa benar-benar didengarkan. Bukan hanya kata-kata Anda yang didengar, tetapi Anda merasa seluruh diri Anda, pemikiran Anda, perasaan Anda, bahkan keraguan Anda diterima sepenuhnya, tanpa penghakiman. Seseorang hadir di hadapan Anda, tidak terdistraksi, tidak terburu-buru memberi nasihat, hanya hadir sepenuhnya untuk Anda. Bagaimana rasanya? Kemungkinan besar, Anda merasa aman, dihargai, dan pikiran Anda menjadi lebih jernih. Perasaan itulah, pengalaman itulah, yang kita tuju sebagai coach saat kita mengembangkan presence. Di tingkat dasar, presence seringkali diartikan sebagai tidak terdistraksi atau fokus. Itu benar, tapi itu baru permukaannya saja. Di tingkat lanjut, coaching presence adalah sebuah kualitas keberadaan yang mendalam. Ini adalah kondisi di mana Anda sebagai coach hadir secara utuh, terhubung dengan diri Anda sendiri, terhubung dengan coachee Anda, dan terhubung dengan ruang interaksi di antara Anda berdua. Ini adalah kondisi di mana Anda tenang, terpusat, terbuka, fleksibel, dan penuh rasa ingin tahu secara radikal. Bayangkan, sebuah danau. Jika permukaannya beriak dan bergejolak karena angin atau perahu yang lalu lalang, ia tidak bisa memantulkan pemandangan langit dengan jernih. Tapi jika danau itu tenang, dalam, dan diam, permukaannya menjadi cermin yang sempurna, memantulkan langit, awan, dan bintang dengan detail yang luar biasa. Presence seorang coach adalah seperti danau yang tenang itu. Ketika pikiran kita tenang dan ego kita menepi, kita menjadi cermin yang jernih bagi coachee, memantulkan kembali kebenaran, kebijaksanaan, dan potensi mereka sendiri dengan cara yang mungkin belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini adalah alat bantu kita yang paling kuat. Anda bisa menghafal semua model coaching, menguasai ratusan teknik bertanya, tetapi tanpa presence, semua itu akan terasa hampa dan mekanis. Kehadiran Andalah yang menciptakan keamanan psikologis. Kehadiran Andalah yang memungkinkan Anda menangkap nuansa halus dalam nada suara coachee. Kehadiran Andalah yang memberi ruang bagi intuisi untuk muncul. Coachee mungkin tidak akan ingat pertanyaan spesifik yang Anda ajukan, tapi mereka akan selalu ingat bagaimana perasaan mereka saat bersama Anda. Apakah mereka merasa didengarkan, diterima, dan dilihat secara utuh? Lalu, jika presence begitu penting, mengapa begitu sulit untuk dipertahankan? Jawabannya terletak pada kebisingan internal atau internal noise yang terus-menerus ada di dalam pikiran kita sebagai coach. Mari kita kenali beberapa musuh utama dari presence. Pertama, adalah si pemecah masalah. Ini adalah suara di kepala kita yang begitu mendengar masalah coachee, langsung melompat ke mode solusi. Oh, saya tahu apa yang harus dia lakukan. Seharusnya dia mencoba ini. Kalau saya jadi dia, saya akan. Ketika suara ini aktif, kita berhenti mendengarkan coachee dan mulai mendengarkan solusi di kepala kita sendiri. Kedua, adalah si perencana pertanyaan. Suara ini terobsesi untuk merancang pertanyaan hebat berikutnya. Saat coachee masih berbicara, kita sudah sibuk memikirkan, pertanyaan apa yang akan terdengar cerdas setelah ini? Bagaimana saya bisa menanyakan sesuatu yang transformasional? Akibatnya, kita kehilangan esensi dari apa yang sedang dikatakan coachee saat ini juga. Kita lebih fokus pada kinerja kita sebagai coach daripada pengalaman coachee. Ketiga, ada si penghakim. Suara ini sibuk memberi label dan evaluasi. Itu ide yang bagus? Wah, itu pemikiran yang salah. Seharusnya dia tidak merasa seperti itu. Ketika kita sibuk menghakimi, kita menciptakan jarak dan menutup kemungkinan untuk memahami perspektif coachee sepenuhnya. Dan terakhir, yang seringkali paling kuat, adalah si coach yang ragu. Ini adalah suara keraguan diri kita sendiri. Apakah saya melakukan ini dengan benar? Bagaimana jika saya tidak bisa membantunya? Apakah saya coach yang baik? Ironisnya, semakin kita fokus pada kecemasan tentang kinerja kita sendiri, semakin kita kehilangan presence yang justru merupakan sumber kekuatan coaching kita. Kabar baiknya adalah, presence bukanlah bakat mistis yang hanya dimiliki segelintir orang. Ia adalah sebuah keterampilan, sebuah otot mental dan emosional yang bisa dilatih secara sadar. Mari kita bahas beberapa cara praktis untuk mengembangkannya. Praktik sebelum sesi.
Menciptakan wadah yang siap ciptakan ritual transisi. Jangan melompat dari satu rapat yang penuh tekanan langsung ke sesi coaching. Beri diri Anda waktu transisi. Bahkan, jika hanya 5 menit. Ini adalah momen untuk secara sadar melepaskan kesibukan hari itu dan memasuki ruang coaching. Lakukan latihan centering ini adalah praktik untuk menenangkan sistem saraf dan memusatkan pikiran. Cobalah ini. Duduk dengan nyaman, tutup mata jika berkenan. Ambil napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan. Tahan selama 4 hitungan. Lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6-8 hitungan. Ulangi 3-5 kali. Rasakan sensasi kaki Anda di lantai. Rasakan tubuh Anda di kursi. Ini membawa kesadaran Anda kembali ke tubuh. Dan saat ini, tetapkan niat. Secara sadar, tetapkan niat Anda untuk sesi tersebut. Bukan niat tentang apa yang harus dicapai coach, tapi tentang bagaimana Anda ingin hadir. Contohnya, niat saya untuk sesi ini adalah menjadi ruang keingintahuan yang luas. Atau niat saya adalah untuk mendengarkan dengan penuh welas asih. Praktik selama sesi, tetap hadir di tengah percakapan. Gunakan napas sebagai jangkar. Saat Anda menyadari pikiran Anda mulai berkelana, jangan memarahi diri sendiri. Cukup dengan lembut. Kembalikan perhatian Anda pada sensasi napas Anda yang masuk dan keluar. Napas adalah jangkar Anda ke saat ini. Rasakan tubuh Anda. Gunakan kesadaran somatik sederhana. Rasakan kontak kaki Anda dengan lantai. Rasakan postur duduk Anda. Apakah Anda tegang atau rileks? Terbuka atau tertutup? Menjadikan tubuh sebagai jangkar dapat menenangkan pikiran yang sibuk. Peluk keheningan. Salah satu tanda presence tingkat lanjut adalah kenyamanan dalam keheningan. Saat coach diam setelah Anda mengajukan pertanyaan, jangan buru-buru mengisi kekosongan itu. Keheningan seringkali adalah ruang di mana insight paling berharga lahir. Kenyamanan Anda dengan keheningan memberi izin kepada coach untuk benar-benar berpikir. Sebagai penutup, ingatlah bahwa mengembangkan presence adalah sebuah praktik berkelanjutan. Ini adalah latihan untuk kembali, dan kembali lagi ke saat ini dengan keterbukaan dan rasa ingin tahu. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi tentang komitmen pada proses. Untuk tugas refleksi Anda, saya mengundang Anda untuk mencoba satu hal. Dalam percakapan penting Anda berikutnya, baik itu sesi coaching, rapat tim, atau bahkan dengan orang terkasih, tetapkan niat bukan untuk mengatakan hal yang benar atau bertanya hal yang sempurna, tetapi niat untuk hadir sepenuhnya. Dengarkan dengan seluruh diri Anda. Perhatikan apa yang terjadi, baik pada diri Anda maupun pada lawan bicara Anda. Itulah awal dari perjalanan menuju coaching presence yang sejati. Terima kasih.